Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi al-qawim wa arsyadana ila suratihi al-mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata awalan bi taqwallahi wa ta'atihi wa luzumi awamirihi wa kathrati makhafatihi. فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita awali perjumpaan dan perkumpulan kita di rumah Allah yang mulia ini dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat, rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah akan memberikan balasan dari Allah untuk kita, memperkenankan Allah kepada kita untuk menambahkan nikmat untuk kita semuanya, nikmat yang lebih manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu impian, satu harapan dan satu doa besar kita. Mudah-mudahan kelak kita fi yaumil qiyamah mendapatkan asy-syafa'atil 'uzma, pertolongan agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berpesan kepada pribadi khatib yang penuh kelemahan dan kekurangan ini secara khusus, dan juga kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita tingkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan takwa ini akan menjadi benteng hidup kita di dunia agar kita menjadi orang yang baik dan benar di sisi Allah. Mudah-mudahan takwa ini kelak akan menghantarkan kita menghadap Allah dalam kondisi radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini mari kita simak satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam, ke dalam syariat Islam dengan cara kafah, menyeluruh secara total. Ayat yang singkat ini bisa kita maknai dengan sederhana bahwasanya Allah mengingatkan, bahkan Allah memerintahkan kita agar kita di dalam beragama menjalankan syariat Allah, yakni agama Islam, kita jalankan dengan cara total, menyeluruh, yang artinya kita jalankan agama kita, kita kerjakan syariat Islam kita dengan cara sungguh-sungguh, tidak boleh main-main, tidak boleh setengah hati. Kenapa? Karena syariat Islam yang Allah turunkan untuk kita
adalah sumber pedoman yang akan membimbing kita menjadi makhluk yang baik dan benar di sisi Allah. Karena syariat Islam akan menjadi jalan yang menghantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan akan menghantarkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan sejati, bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beragama, maka kita pun tak akan pernah sungguh-sungguh selamat. Kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, maka kita pun tidak akan pernah sungguh-sungguh bahagia dunia maupun akhirat. Kesungguhan akan menentukan nasib kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang syariat Allah, tentang syariat Islam begitu banyak, tetapi kalau dikumpulkan, dikelompokkan secara garis besar, syariat Islam hanya mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah unsur perintah Allah, baik perintah itu berupa kewajiban maupun berupa sunnah. Dan yang kedua adalah unsur larangan, baik larangan itu bersifat haram maupun makruh. Perintah maupun larangan harus kita jalankan sungguh-sungguh, karena itulah sejatinya agama yang akan membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesungguhan menjalankan agama ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, mengingat betapa besarnya syariat Allah untuk kita. Tetapi ingat, kebesaran syariat ini, ragam begitu banyaknya syariat ini, jangan pernah memberikan kesimpulan dalam benak dan pikiran kita bahwa agama itu berat, bahwa agama itu sulit. Tidak, ini agama Allah. Allah memerintahkan agama untuk kita, Allah mensyariatkan agama untuk kita, pasti bukan di luar jangkauan kita, pasti berada dalam kemampuan kita. Tak ada perintah yang tak mampu kita lakukan, tak ada larangan Allah yang tak sanggup kita tinggalkan. Semua masih berada dalam jangkauan kita, makhluk Allah. Itulah hikmah, itulah fadilah syariat Islam. Tetapi Allah justru memberikan peringatan kepada kita. Kesungguhan itu akan bisa kita lakukan sepanjang kita mengikuti petunjuk Allah. Adalah Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menegakkan syariat kami, kata Allah, lanahdiyannahum, pasti akan kami bimbing mereka, pasti akan kami berikan hidayah kepada mereka. Untuk apa? Berupa apa bimbingan Allah? Subulana, jalannya Allah. Agama ini akan mudah bagi kita sepanjang kita menggunakan jalannya Allah. Ini agama Allah, tempuhlah dengan jalan Allah, kemudahan akan diberikan oleh Allah untuk kita. Namun demikian, ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, kesungguhan ini tidaklah mudah memang. Kesungguhan ini perlu perjuangan, perlu proses, dan perlu jalan sebagaimana disampaikan ayat Allah tadi. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah agar baik dan benar dalam menjalankan syariat, dan agar baik dan benar diri kita, diri makhluk yang bersyariat. Maka setidaknya dari sekian banyak literatur yang kita baca, yang kita pelajari, para ulama membariskan, memberikan 4 pedoman jalan yang kita tempuh untuk menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar. 4 jalan itu, yang pertama dikenal atau disebut dengan sebutan al-musyaratah. Sebagian ulama menjelaskan apa makna musyaratah. Maknanya adalah al-ahdu, janji. Janji kepada siapa? Janji kepada diri sendiri. Janji untuk apa? Janji untuk menjalankan agama Allah. Janji yang pertama untuk menjalankan seluruh perintah Allah. Janji yang kedua, janji untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Maknanya, sepanjang kita setiap hari berjanji kepada Allah,
mengawali hari kita berjanji kepada diri sendiri bahwa hari ini saya akan melakukan seluruh kebaikan yang diperintahkan Allah, bahwa hari ini saya akan tinggalkan semua larangan Allah. Kita berjanji untuk tidak melewatkan hari-hari kita tanpa kebajikan, untuk tidak melumuri hari-hari kita dengan kemaksiatan. Itulah janji demi janji yang harus kita tanamkan setiap hari agar kita lalui hari kita penuh dengan kebaikan, jauh daripada keburukan. Itulah esensi, itulah makna al-musyaratah. Sudahkah kita pernah melakukan itu? Atau kita lewati hari kita tanpa janji pada diri sendiri? Kita lewatin tanpa ada satu komitmen apapun untuk menjalankan agama. Orang yang tak pernah berjanji, orang yang tak pernah menjanjikan dirinya untuk berbuat baik, maka hari-harinya akan jauh dari kebaikan. Orang yang tak pernah berjanji pada dirinya untuk meninggalkan keburukan, hari-harinya berpotensi akan dilumuri dengan segala kesalahan. Janji menjadi penting untuk mengawali setiap langkah dan hembusan nafas kita melewati hari-hari yang Allah berikan untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, langkah kedua setelah kita berjanji adalah al-muraqabah. Apa makna al-muraqabah? Muraqabah dengan sederhana kita maknai mawas diri, sadar diri, ingat selalu tentang siapa kita. Ingat janji yang sudah kita ucapkan dan kita tanamkan dalam hati. Janji pada diri kita untuk berbuat kebaikan dan keburukan, kita ingat itu. Kita muraqabah, mawas diri, bahwa dimanapun dan kapanpun berada kita diawasi Allah. Karena merasa diawasi Allah, maka ingat janji kita. Kapanpun dan dimanapun kita harus lakukan kebaikan karena Allah melihat kita. Kapanpun dan dimanapun kita jauhi keburukan karena Allah melihat kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam hari itu, Allah pasti lihat dan catat. Sekecil apapun keburukan hari itu, Allah pasti lihat dan pasti catat. Maka janji harus diikuti dengan muraqabah. Agar apa? Agar janji kita tidak hanya sekedar janji, tapi janji yang diwujudkan dalam bukti. Itulah pentingnya muraqabah. Yang ketiga, setelah kita mawas diri dan sadar diri, kata ulama perlu langkah yang ketiga agar konsisten antara janji dan sadar diri. Apa itu? Al-muhasabah. Al-muhasabah yang sering kita maknai adalah introspeksi diri, mengukur diri, menimbang diri, menghitung diri. Apakah janji yang sudah kita lakukan dan kita tanamkan dalam hati untuk berbuat baik hari ini sudah kita lakukan atau belum? Apakah janji kita bahwa hari ini kita tidak akan melakukan kesalahan dan dosa sudah terbukti atau belum? Jika sudah janji kita terpenuhi melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah, berarti Allah telah membimbing kita. Tapi kalau janji kita justru tidak terpenuhi bahkan melakukan keburukan, sadarlah bahwa kita masih jauh dari Allah, kita dekat dengan setan, sumber dan biang keburukan. Muhasabah menjadi penting. Kalau ingat bahwa kita sudah atau belum berbuat baik, kita telah atau tidak melakukan keburukan, kesadaran muhasabah ini akan melahirkan semangat untuk memperbaiki diri. Jika kebaikan belum, saatnya sekarang kulakukan. Jika keburukan telah, saatnya hari ini kubalas dengan kebaikan akan terhapus dosa-dosaku. Itulah makna muhasabah. Ada satu hikmah dan fadilah muhasabah bila kita lakukan. Kata Rasulullah, suatu ketika beliau katakan kepada Abu Dhar, "Ya Abu Dhar, hasib nafsaka qabla an tuhasab." Wahai Abu Dhar, sahabatku, hisablah dirimu, hitunglah amalmu sebelum kelak kau akan dihitung dan dihisab oleh Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, "Fa innahu ahwanu li hisabika ghadan." Karena hisab kita sendiri di dunia ini akan meringankan hisab kita di akhirat nanti. Karena hisab pasti akan melahirkan kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan. Kelak hisab Allah terlampau berat. Keberatan hisab Allah itu akan bisa tertolong manakala di dunia ini kita sering-sering menghisab diri. Karena hisab kita akan membantu hisabnya Allah. Hisab Allah yang besar fi yaumi aradil akbar akan sulit bagi kita mengelak jika di dunia tak pernah kita menghisab diri kita. Wazin nafsaka qabla an tuzan, kata Rasulullah. Abu Dhar, timbang amalmu
Berapa banyak kebaikanmu, berapa banyak keburukanmu sebelum kau ditimbang oleh Allah kelak. Sebab kelak ketika ditimbang kau tak bisa perbaiki dirimu. Tapi kalau kau timbang hari ini, kurang baikanmu bisa kamu tambah, banyak salahmu bisa kau kurangi. Itulah manfaat hisab dan timbangan di dunia. Karena ketika kesalahan bisa kita perbaiki, kekurangan bisa kita lengkapi. Dan terakhir kata ulama, agar kita menjadi pribadi yang menjalankan agama dengan baik dan benar, setelah kita musyawarah, setelah kita muraqabah, dan setelah kita muhasabah, ada langkah yang hampir terakhir yang disebut dengan al-mu'aqabah, atau al-muhakamah, atau al-mu'atabah, atau al-mu'awadah. Apa maknanya? Keinginan pribadi, kesungguhan diri untuk berani menghukum diri kita manakala kita melakukan keburukan, untuk menghukum diri kita manakala kita ingkar janji untuk berbuat kebaikan dari apa yang sudah kita janjikan di awal. Artinya ketika kita berjanji untuk berbuat kebaikan, tapi setelah kita hitung-hitung, kita timbang-timbang, ternyata hari itu nggak ada satupun kebaikan yang kita lakukan, hukumlah diri kita agar kita bangkit dari keterburukan menjadi keterbaikan. Kalau hari ini kita timbang-timbang ternyata banyak salahnya kita, maka hukumlah agar kesalahan itu tidak terulang. Mari kita simak satu contoh luar biasa dari as-sahabil jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Suatu ketika beliau pernah menengok ladang kurma beliau. Saking besarnya ladang, beliau lupa waktu. Maka ketika selesai menengok ladang kebun kurma beliau, beliau keluar dari kebun itu dan berpapasanlah dengan para sahabat, yang ternyata para sahabat baru ramai-ramai pulang dari masjid menunaikan sholat berjamaah, sholat asar. Apa yang dilakukan Umar? Umar menyesal karena dia telah meninggalkan waktu sholat berjamaah. Umar menyesal, dia telah menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah di masjid. Hanya gara-gara ini Umar hukum dirinya. Apa yang dilakukan Umar? Mulai hari ini kebun kurmaku ini telah membuatku lalai membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Maka kebun kurma ini kujual dan hasil jualannya akan kusedekahkan untuk fakir miskin. Itulah cara Umar menghukum dirinya. Hukuman yang melahirkan manfaat jauh lebih besar. Umar tersadar orang sekelilingnya mendapatkan manfaat dari sedekah kebun kurma yang ia jadikan sebagai sanksi untuk dirinya. Adakah kita yang pernah menghukum diri kita manakala kita meninggalkan kebaikan, atau bahkan manakala kita melanggar larangan Allah? Sebagian ulama menyarankan kepada kita, kalau suatu ketika ternyata kita mengabaikan kebaikan, meninggalkan kewajiban, atau suatu saat kita banyak melakukan kesalahan, hukumlah dengan cara yang mendidik kita. Apa misalnya? Jika suatu malam kita berdosa, baik itu ghibah, baik itu namimah, baik itu ucapan, baik itu tindakan, maka esok hari hukumlah diri kita dengan berpuasa. Kenapa? Karena Quran sudah katakan firman Allah dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan menggugurkan, akan menghanguskan keburukan-keburukan. Keburukan malam kita hapus dengan kebaikan siang. Puasa adalah satu pilihan. Mudah-mudahan 4 langkah ini, musyawarah, muraqabah, muhasabah, dan muaqabah, akan menjadi satu usaha sepenuhnya kita dalam rangka kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, agama Allah, agar kita pun sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik dan benar, sungguh-sungguh menjadi muslim yang taat, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selamat dunia akhirat, bahagia lahir batin maupun dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه، وثلث من عالمي جنه وإنسه. وقال تعالى لنبيه قولا كريما تعظيما له وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا رافع الدرجات، ويا دافع المهمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة والظالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.